Saudara bisa lihat slide yang saya taruh di Zoom? Bisa, Pendeta. Baik, terima kasih. Sekali lagi, selamat malam. Ini adalah paper presentasi saya yang saya harus bawa besok di kelas. Tetapi saya mau praktekkan dulu di jemaat TTPI dan saudara-saudara sekalian. Saya berharap Tuhan menuntun dan membuka pengertian kita tentang bagaimana pentingnya Alkitab. Alkitab ini. Saudara-saudara, saya katakan Alkitab itu sangat sempurna dalam segala kekurangan yang manusia pikirkan. Tapi buat saya secara pribadi, saya beriman justru dalam segala kelemahan yang dituduh pada Alkitab, saya melihat disitulah kesempurnaan dari firman Tuhan itu begitu jelas. Di dalam doktrin gereja Masehi Advent hari ke-7, Alkitab ditaruh di bagian pertama. Itu bukan sembarangan. Karena sebelum saudara membaca dan mempelajari 27 doktrin yang lain, maka Anda harus kuat dan percaya bahwa kitab suci yang kita miliki adalah firman Tuhan. Jika doktrin pertama ini Anda ragu, Anda percaya setengah hati, Anda merasa tidak yakin bahwa itu datang dari Tuhan, maka 27 doktrin berikutnya Anda tidak akan percayai. Jadi kenapa para pionir gereja Advent menempatkan kitab suci sebagai keyakinan nomor satu? Karena memang kita belajar banyak hal mengenal Tuhan. Kita ada sebagai umat Tuhan dalam satu perkumpulan, dalam satu organisasi. Kita hadir setiap Rabu malam, setiap Sabat, setiap ibadah. Karena kitab suci menyatakannya buat kita. Saya ingin baca, ini kesimpulan dari seluruh isi doktrin pertama. Kitab suci, perjanjian lama, dan perjanjian baru adalah firman Allah tertulis yang diberikan oleh ilham ilahi. Para penulis yang diilhami berbicara dan menulis. Jadi ada dua tipe. Mereka diilhami dan mereka menulis dan juga mereka berbicara. Ketika mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Anda harus ingat baik-baik, selama proses penulisan dan proses mereka berbicara dari firman Tuhan, saat wahyu itu disampaikan, di situ kuasa Roh Kudus bekerja di pikiran mereka. Bukan di tulisan mereka. Saya harus jelaskan supaya Anda jangan salah tangkap. Jadi bagian mana yang Allah ilhamkan? Yang Allah ilhamkan adalah pikiran mereka. Bukan Allah sebut kata per kata. Alkitab itu bukan didikte. Alkitab itu Allah berbicara dan Allah menggunakan pikiran mereka dan mereka menulis menurut gaya mereka. Dalam firman ini Tuhan telah berkomitmen kepada manusia. Pengetahuan yang diperlukan untuk keselamatan. Anda lihat itu baik-baik. Tolong buka pikiran Anda baik-baik. Anda tidak akan pernah dapat pelajaran tentang keselamatan di buku ekonomi. Anda tidak pernah dapat pelajaran tentang keselamatan di buku keperawatan, di buku kedokteran, di buku arsitek. Anda hanya bisa dapat jalan keselamatan saat Anda buka Alkitab. Kitab suci adalah wahyu tertinggi, otoritatif.
dan sempurna dari kehendaknya. Ini adalah standar karakter. Lihat saudara, jadi kalau Anda mau membandingkan karakter, jangan bandingkan sama orang. Anda harus bandingkan dengan karakter-karakter yang ada di Alkitab. Terlebih karakter Yesus. Ya, jangan pernah bandingkan bahwa Anda sudah lebih baik dari anggota jemaat yang lain. Kalau Anda mau membandingkan Anda sudah baik atau belum, bandingkan hanya sama Yesus. Ujian pengalaman, penyingkapan definitif doktrin, dan catatan yang dapat dipercaya dari tindakan Tuhan dalam sejarah. Anda lihat bagian terakhir, catatan yang dapat dipercaya dari tindakan Tuhan dalam sejarah. Buku Kejadian 1, Kejadian 2 adalah pasal yang paling sering diserang. Cerita tentang air bah adalah cerita yang paling sering diserang. Kenapa? Karena mereka tidak percaya tentang hal itu. Itu sebabnya itu menjadi sasaran buat mereka. Alasannya cuma simpel, tidak percaya. Nah, Anda dan saya sebagai anak Tuhan, Anda dapat mempercayai Alkitab. Itu saja. Anda tidak pernah lihat bagaimana Tuhan menjadikan bumi. Anda tidak pernah lihat bagaimana Tuhan membentuk Adam dan Hawa. Anda tidak lihat bagaimana air bah menghancurkan bumi. Anda tidak pernah lihat bagaimana Tuhan mengacaukan semua bahasa manusia. Sampai ada bahasa Tagalog, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Cina, bahasa berbagai macam bahasa. Anda tidak pernah lihat awal. Tetapi doktrin pertama mengatakan Anda dapat mempercayai akan tindakan Tuhan di dalam sejarah. Baik, saudara-saudara, ada 5 bagian. Saya berdoa terus karena ada muncul koneksi Anda tidak stabil di layar saya. Saya berdoa, saudara tolong juga berdoa. Ada 5 bagian yang akan saya jelaskan. Saudara tidak perlu catat, saudara tidak perlu capek-capek catat. Karena ini khotbah selalu saya akan bagikan, saya akan kirim kepada saudara setelah selesai khotbah. Ada 5 bagian yang saya mau kupas dari kesempurnaan firman Tuhan. Yang pertama, Alkitab sempurna karena Tuhanlah pemberi ide. Alkitab sempurna karena manusia menulisnya. Alkitab sempurna karena kejujuran yang ada di dalam. Alkitab sempurna karena isinya. Dan Alkitab sempurna karena menyatakan apa yang terjadi di masa depan. Kita mulai dari yang pertama. Alkitab itu sempurna karena Allah adalah pemberi ide. Saudara-saudara, perhatikan ilustrasi ini. Alkitab dan buku lain, buku apapun di dunia ini, memiliki perbedaan dalam penulisan. Anda lihat gambar ini. Ada bermacam-macam jenis tulisan. Ada jurnal, ada fiksi, ada dongeng, ada tulisan tentang deskripsi, autobiografi, tulisan ilmiah, ada puisi, ada surat. Seseorang yang menulis jenis apapun di sana, itu prosesnya biasanya dia dapatkan mungkin dari kelas ketika dosen atau guru mengajar. Atau mungkin dia dapat ketika dia belajar sendiri. Ya, dia belajar sendiri dan dia dapatkan. Dia dapatkan akan hal itu. Atau mungkin dia karena dia punya skill, dia punya keahlian sehingga dia tulis apa yang dia kuasai. Atau mungkin juga dia tulis satu buku karena dia telah meneliti.
Prosesnya hanya di otak manusia. Semua konsep berasal dari kebijaksanaan manusia. Nah, penulis menuangkan itu di dalam bukunya. Pada waktu mereka menulis hal itu, mungkin mereka berdoa, mungkin Tuhan kasih penerangan, tapi Tuhan tidak kasih wahyu dan inspirasi di sana. Ya, tidak kasih wahyu dan inspirasi, Tuhan hanya kasih pikiran, penerangan dalam pikiran. Berbeda dengan Alkitab. Anda perhatikan gambar dengan seksama. Anda lihat baik-baik. Anda lihat proses dalam memberikan ide kepada para penulis Alkitab. Itu datang dari Allah. Jadi kalau Anda baca kitab Kejadian sampai Wahyu, itu idenya bukan dari manusia. Jadi kalau Anda baca buku Kejadian tentang penciptaan, Anda baca buku Keluaran tentang keluarnya bangsa Israel, Anda baca buku Imamat tentang bagaimana upacara-upacara dalam Ka'bah, sampai kitab Wahyu. Itu semua idenya dari Tuhan. Bukan dari nabi, bukan dari rasul. Itu 100% dari Tuhan. Nah, ide itu Allah curahkan lewat Roh Kudus, makhluk Allah yang tidak berwujud, tapi dia ada. Dan dia memberikan wahyu. Wahyu kepada nabi, idenya itu diberikan lewat wahyu. Lalu Anda perhatikan, wahyu itu di saat yang sama ada dua hal yang dilakukan oleh nabi atau rasul. Mereka akan menulisnya atau mereka akan menyampaikannya. Jadi ada kalimat yang Tuhan mau langsung disampaikan. Tapi ada kalimat yang Tuhan mau ditulis. Ada kedua-duanya, ditulis dan disampaikan. Dua itu datang dari Roh Kudus. Nah, Anda tahu, dalam dunia teologi, kata wahyu dan kata inspirasi itu hanya diberikan kepada para nabi dan para rasul. Pendeta yang bikin khotbah itu tidak pernah dapat wahyu. Tidak pernah dapat inspirasi. Karena bahasa teologianya untuk inspirasi dan revelation, inspiration and revelation, itu hanya untuk si nabi yang langsung dapat ide dari Tuhan untuk menulis Alkitab. Sedangkan untuk pendeta, untuk siapapun orang awam, apakah ketua sidang, apakah diakon, apakah Anda ketika Anda mau berkhotbah, Anda baca kitab, Anda menguraikannya, itu hanya disebut sebagai illumination, penerangan. Itu tidak sama dengan revelation. Nah, proses kita adalah proses yang ketiga. Sedangkan proses pertama dan proses kedua itu hanya Allah berikan secara khusus. Siapa pendeta? Orang-orang yang menulis dan orang-orang yang mendapatkan wahyu dan inspirasi. Itu hanya nabi dan yang kedua hanya rasul. Ya. Pertanyaannya begini. Kalau Ellen White, di mana posisinya? Puji Tuhan. Anda tahu, Ellen White, dia tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah seorang nabi. Tapi 4 ujian kenabian ketika diuji kepadanya, Ellen White menunjukkan
bahwa dia memiliki kemampuan dan dia lulus dari 4 ujian kenabian. Dan saudara tahu, gereja Masih Advent hari ke-7 mempercayainya. Itu sebabnya masuk di doktrin kita. Apakah Anda percaya bahwa kita mempercayai tulisan-tulisan Ellen White sebagai roh nubuat? Itu ada di dalam janji baptisan. Saya tidak tahu kalau sekarang dihapus atau tidak. Tapi waktu saya dibaptis, waktu saya masih jadi dosen, itu masih disebut kepada para calon baptisan. Ellen White mendapatkan revelation dan inspiration. Itu yang kita percaya. Sedangkan untuk pendeta, untuk siapapun kita hanya mendapatkan illumination atau enlightenment. Dan kita mencoba untuk menginterpretasikan. Pertanyaannya pendeta, apakah Roh Kudus juga bekerja saat kita membaca Alkitab? Iya. Roh yang sama yang menuntun para nabi dan roh yang sama yang menginspirasi, itulah roh yang sama yang akan menerangi setiap orang yang membaca Alkitab. Dan juga tulisan roh nubuat. Tapi kita setuju dengan pendapat bahwa kita tidak bisa samakan tulisan Ellen White setara dengan Alkitab. Kita tidak bisa terima itu. Walaupun sama-sama menerima revelation dan menerima inspiration. Sampai di sini saya harap Anda mengerti dengan jelas. Karena inilah yang membuat kita mengerti bahwa Alkitab itu sesungguhnya betul-betul dari Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah pendeta, tapi kenapa bahasanya ada bahasa-bahasa yang sepertinya bahasa manusia? Contohnya, Allah menyesal telah menciptakan manusia. Itu kan berarti Allah gagal. Berarti Allah dalam berencana dia nggak beres. Saya katakan kepada Anda, Allah mengilhami pikirannya. Allah tidak mendikte kata-katanya. Allah kasih wahyu, Allah inspirasi mereka punya pikiran. Tetapi setiap nabi dan rasul akan menulisnya menurut gaya mereka. Kalau Anda lihat sepertinya itu salah, sebenarnya itu tidak salah. Itulah dia kelebihan Alkitab. Kenapa? Allah menggunakan orang berdosa untuk bekerja sama dengan Allah dalam proses menulis Alkitab. Karena dengan orang berdosa yang diajak kerjasama dengan Allah, maka sesama orang berdosa akan mampu untuk menolong sesama orang berdosa. Allah bisa saja suruh malaikat yang tulis. Bisa. Tetapi Alkitab itu hanya menjadi dikte Allah. Dan manusia akan berpikir bahwa itu tulisan Allah. Tidak mungkin kami bisa mengikutinya. Karena Allah itu perfect. Allah menggunakan manusia, orang berdosa, untuk menuliskannya. Sehingga kelihatannya ada banyak orang yang tidak suka Alkitab. Mereka berpikir bahwa Alkitab itu salah. Dari dasar revelation dan inspiration, dari dasar itu, disitulah gereja Advent membangun doktrinnya. Saya ingatkan, 28 doktrin tidak pernah diambil dari tulisan Ellen White. Anda boleh periksa. Anda boleh buka buku 28 doktrin. Tidak pernah ada kutipan Ellen White di sana. 100% diambil dari Alkitab. Landasannya adalah pewahyuan dan penginspirasian.
Dari situlah para tokoh gereja kita. Jangan lupa, kita tidak ambil doktrin dari gereja Katolik. Kita tidak pernah ambil doktrin dari gereja Protestan yang lain. Walaupun kelihatannya sama. Kita sama dalam doktrin Trinitas dengan Katolik. Tetapi yang Anda harus ingat, itu bukan atas pemikiran dari gereja Katolik. Tetapi para pionirlah yang duduk bersama untuk membuat pilar-pilar. Jadi Anda lihat bentuk rumah di sana. Fondasinya adalah pewahyuan, penginspirasian. Tiang-tiangnya yang kokoh adalah Adventist primordial matrix, yaitu para hamba-hamba Tuhan yang meneliti Alkitab, lalu mendirikan dasar-dasarnya. Dan itu menjadi fundamental. Itu sebabnya sama seperti kitab Matius bilang, oleh karena itu barang siapa mendengar perkataan-perkataan ini dan membagikannya, aku akan menyamakannya dengan orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu karang. Bagian kedua, apa yang membuat Alkitab itu sempurna? Alkitab sempurna karena manusia menulisnya. Bukan malaikat. Bukan malaikat. Malaikat hanya sebagai pembantu Allah yang sering kali Allah pakai di dalam bagian-bagian tertentu untuk memberitahukan kepada si penulis hal-hal yang mereka harus tahu. Tetapi semua ide itu datang dari Allah. Mari kita lihat kesempurnaan Alkitab itu karena penulisnya adalah manusia. Terdiri dari 66 buku dan hampir sekitar 44 orang penulis Alkitab. Ada nabi, ada penulisnya, ada seorang penulis, latar belakang pekerjaannya, ada dokter, ada raja, ada gembala, ada penguasa, ada nelayan, ada pengumpul buah ara, ada petani, ada rasul. Lihat itu, latar belakangnya pekerjaannya beda-beda. Walaupun mereka pada akhirnya dianggap sebagai seorang nabi karena menulis. Dan waktu untuk menulis itu sangat lama. 1.500 tahun. 1.500 tahun. Tidak ada buku yang ditulis begitu lama jarak. Seorang penulis, saat dia meminta sebuah publishing atau penerbit untuk menerbitkan bukunya, biasanya penerbit akan minta, berapa lama kamu akan selesaikan buku? Karena kami mau cetak. Biasanya dituntut untuk secepat. Nah, Alkitab 1.500 tahun. Ya. Kalau saya seorang pemimpin penerbit, bagaimana mungkin saya mau kontrak kalau selesainya 1.500 tahun? Tetapi Anda bayangkan, dengan jarak 1.500 tahun, dan penulisnya orang yang berbeda-beda, tidak ada penulis yang bertentangan satu sama lain. Pertanyaannya kenapa? Karena semua penulis dibimbing oleh Tuhan melalui wahyu dan inspirasi yang berasal dari Roh Kudus. Lihat saudara, lihat baik-baik. Peran Allah selalu ada di sana. Ide dari Tuhan, Roh Kudus masukkan itu dalam pikiran para penulis. Dan di mana posisi Yesus? Yesuslah firman itu. 3 oknum ketuhanan hadir dan bekerja dalam proses penulisan itu. Saya ulangi, ide dari Tuhan. Roh Kudus bekerja untuk mengilhami. Yesus adalah firman itu. Kenapa tidak ada yang konflik? 2 Petrus 1 ayat 20-21 katanya. Tidak ada nubuat tentang kitab suci. Saya terjemahkan King James Version.
tidak ada nubuat tentang kitab suci. Adalah interpretasi pribadi. Anda tahu kalau isi buku Daniel adalah interpretasi pribadi, opini Daniel, pasti itu tidak akan pernah cocok dengan buku Wahyu. Kalau buku Kejadian itu adalah opininya Musa. Oh, saya coba bayangkan. Saya coba jadi Musa ya. Saya duduk-duduk di Gunung Sinai, lalu saya coba bayang-bayangkan. Oh, dunia ini kayaknya begini, kayaknya begini. Maka Alkitab akan sama dengan tulisan dari orang-orang yang percaya teori evolusi. Nah, Alkitab berbeda karena itu bukan opini pribadi. Nubuatan itu datang bukan di masa lalu oleh kehendak manusia. Ingat saya katakan, idenya dari Tuhan. Jadi kenapa Musa yang hidup di tahun 1400-an, 1200-an lah ya. Dia bisa menulis kejadian yang terjadi 2000 tahun sebelumnya. Karena Tuhanlah yang masuk dalam pikirannya. Ingat itu baik-baik. Dan mereka menulis dan berbicara digerakkan oleh Roh Kudus. Lihat proses ini. Anda perhatikan. Mereka orang berdosa. Mereka seperti kendi. Kendi yang tidak sempurna. Tetapi di dalamnya berisi kesempurnaan karena Roh Kudus yang ada. Saya teringat tulisan Ellen White dalam buku pendidikan yang mengatakan begini. Jika manusia yang tidak sempurna menyatu dengan Allah yang sempurna, maka mereka dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dibayangkan. Dan lihat itu baik-baik. Kita adalah orang yang tidak sempurna. Tapi tahukah Anda? Saat Anda baca Alkitab dan Anda minta Roh Kudus masuk dalam pikiran Anda, menguasai seluruh pikiran Anda, maka Anda akan memiliki kemampuan untuk mengerti Alkitab dengan sangat luar biasa. Siapa Petrus? Tidak pernah sekolah. Dia tidak pernah tamat SD. Dia awalnya tidak tahu membaca dan menulis. Tetapi orang berdosa meminta Roh Kudus masuk. Yang sempurna itu memenuhi pikiran. Petrus bahkan mampu menulis salah satu penulis isi Alkitab. Anda tahu Abraham? Abraham seorang yang luar biasa. Disebut bapak orang percaya. Tapi Abraham tidak menulis Alkitab. Saya bukan merendahkan Abraham. Abraham punya sisi yang lain. Dalam ketidaksempurnaannya, ketika Allah mengurapinya, Allah masuk dalam hidupnya, dia di sisi yang lain begitu luar biasa. Jadi Anda lihat, hal ini menjadi bagian yang sama. Namun memang saat ini kita tidak dapat revelation dan inspiration. Itu hanya untuk nabi. Allah gunakan orang berdosa, namun memberikan kebijaksanaan. Jadi, untuk mengerti Alkitab, sesungguhnya, Anda tidak perlu harus sekolah dan belajar bahasa Ibrani. Karena Alkitab diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Anda cukup membacanya di kamar, memulainya dengan doa, dan meminta Roh Kudus yang pernah mengurapi Musa, mengurapi Daniel, mengurapi Yohanes untuk menuntun Anda. Dan Anda akan mendapat penerangan yang luar biasa dari Allah. Anda harus ingat itu baik-baik. Lihat, penulisnya menggunakan pikiran yang diilhami untuk menulisnya dalam bahasa dan gaya mereka. Nah, di area inilah saudara,
Di area bahasa dan gaya inilah seringkali orang melihat itu kekurangan. Ini nggak cocok ini apa yang ditulis di sini dengan di sini. Padahal tidak. Itulah gaya mereka. Namun itu tidak ada hubungannya dengan kepalsuan atau tidak dari isi Alkitab. Anda harus ingat itu baik-baik. Apa buktinya pendeta bahwa Alkitab itu masih bisa dipercaya? Apa buktinya? Karena banyak orang sudah mengatakan Alkitab tidak ditulis dalam bahasa aslinya, Alkitab Indonesia ditulis dalam bahasa Indonesia. Itu memungkinkan si penerjemah sudah memasukkan ide-idenya dia. Jadi bagaimana kita mau percaya? Harusnya jangan diterjemahkan. Harus bahasa Ibrani langsung. Biar Anda orang Indonesia, Anda harus belajar bahasa Ibrani. Pada kenyataannya, akhirnya orang-orang seperti itu, mereka tidak pernah mengerti isi kitab sucinya. Karena mereka tidak tahu bahasa aslinya. Tapi kita bersyukur Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bukti yang mengatakan bahwa itu palsu dapat ditangkal dengan penemuan kitab suci yang usianya ribuan tahun yang lalu di Gua Qumran tahun 1950-an. Seorang gembala sedang melewati satu daerah, lalu dia lempar batu ke dalam satu goa di bukit. Itu ada goa, dia lempar. Ada pecahan batu itu dia dengar. Lalu dia naik bersama keluarganya dan ternyata di dalam goa-goa itu diisi di dalam kendi-kendi itu diisi kitab suci. Taurat lengkap ada di sana. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan lengkap dengan usianya yang ribuan tahun yang lalu. Dan Anda tahu, ketika kitab-kitab itu ditemukan dan dibuka kembali, dibandingkan dengan kitab-kitab yang kita miliki di zaman sekarang, Anda tahu, tidak ada yang menyimpang dalam penerjemahan. Anda pikir penerjemah yang duduk bekerja di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu 1-2 orang saja untuk menerjemahkan? Tidak. Anda tahu, semua denominasi gereja diminta untuk hadir dan berbicara ketika ada kata-kata di Alkitab yang bingung untuk diterjemahkan dari bahasa aslinya ke bahasa Inggris dan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kan tidak semua ada bahasanya, kata-katanya. Itu harus duduk sama-sama. Para doktor-doktor dari berbagai denominasi, dari Advent selalu datang, rektor, kalau dia pendeta itu rektor, dan dekan Fakultas Filsafat, untuk hadir di rapat LAI Lembaga Alkitab Indonesia, hanya untuk berbicara, menentukan kata-kata yang mana yang dapat digunakan. Jadi bukan 1-2 orang. Jangan Anda pikir menerjemahkan Alkitab itu sama seperti menerjemahkan di toko buku biasa. Cukup 1 orang yang jago bahasa Inggris atau jago bahasa ini, lalu menerjemahkan saja menurut ide dia. Tidak. Tidak seperti itu. Itu harus duduk. Para ahli bahasa ada di sana. Ahli teologi ada di sana. Para peneliti-peneliti artefak harus ada di sana. Anda bayangkan, dan mereka memutuskan. Dan itu terjadi bukan hanya di Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Prancis, Lembaga Alkitab Inggris, Lembaga Alkitab Amerika. Semua kumpul dan ada waktu tertentu. Semua para pimpinan itu duduk untuk membahas hal itu. Anda lihat. Jadi jangan pernah ragukan Alkitab. Alkitab yang Anda miliki adalah sumber keselamatan. Jangan pernah percaya jika ada orang yang mengatakan bahwa Alkitab sudah tidak bisa dipercaya karena itu buku kuno yang tidak diperlukan hari ini. Jangan. Anda harus percaya bahwa itu datang dari Tuhan. Berbeda dengan kitab suci lainnya. Saya katakan kepada Anda,
proses pewahyuan dan penginspirasian itu berbeda dengan buku-buku kitab suci lainnya. Apakah itu Quran, apakah itu Veda, apakah itu Tripitaka. Sangat berbeda. Yang hampir mirip sepertinya adalah Quran. Datang dari Allah, tetapi itu tidak langsung kepada Nabi. Alkitab langsung kepada Nabi dan langsung kepada Rasul. Lewat Roh Kudus. Tapi Quran itu lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril nanti menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepada Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mendapatkannya, lalu membagikannya kepada muridnya dan kepada sahabatnya. Anda lihat. Tetapi Nabi Muhammad tidak menulis. Nanti, beberapa tahun kemudian, penulisnya baru sahabat-sahabatnya yang mengingat kembali apa yang Nabi Muhammad pernah ajarkan. Saudara-saudara, saya tidak mau terlalu vulgar untuk mengungkapkannya. Tetapi sangat berbeda. Kalau itu diwahyukan Allah di sini adalah lebih bagus ketika dia sendiri yang menulis. Tapi prosesnya sangat berbeda. Hal ketiga, Alkitab sempurna karena kejujurannya. Anda tahu bahwa Alkitab itu mencatat semua kekurangan para penulisnya dan para tokoh-tokoh hebat yang ada di dalamnya. Musa begitu hebat. Dia mampu menulis 5 buku. Dia ahli hukum, dia ahli perang, dia ahli kesehatan, dia ahli administrasi. Tetapi ketika Musa marah, Alkitab tidak menutup-nutupi. Alkitab tulis dengan jelas. Dengan jujur kelemahannya. Abraham disebut bapak orang beriman. Dialah orang yang dipanggil Allah keluar dari Ur Kasdim, di mana seluruh dunia saat itu lebih percaya kepada berhala. Merah yang merah. Baik, mari kita lanjutkan. Mungkin yang belum di-unmute, yang belum di-mute dulu. Mari kita lanjutkan. Semua ditulis ketika Abraham berbohong, tidak jujur, mengatakan istrinya adiknya. Kalau lihat struktur keluarganya, memang benar itu adik sepupunya. Tetapi dia tidak jujur, dia tidak mengatakan bahwa itu istrinya. Alkitab tulis, Abraham berbohong, walaupun dia disebut bapak orang beriman. Dia berubah menjadi bapak orang beriman karena kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak ingat lagi dosa karena perubahan hidupnya. Anda boleh sebut siapa? Nuh. Saya khotbah Nuh beberapa waktu yang lalu. Orang yang sangat hebat. 120 tahun meninggalkan pekerjaan rutinnya hanya untuk menjadi pengkhotbah dan membangun bahtera. Tidak pernah lelah, tidak pernah berubah, tidak pernah bosan, konsisten selalu. Dan pada waktu dia masuk dalam bahtera, bahtera yang dilambangkan Yesus sebagai keselamatan. Ketika bahtera kandas, dia keluar, dia masih hidup 350 tahun lagi. Namun Alkitab menulis dia menjadi seorang penanam anggur dan dia mabuk. Mabuknya membuat dia tidak bisa mengendalikan diri. Alkitab tulis dengan jelas. Daud, penulis kitab Mazmur. Alkitab tulis. Dia seorang pembunuh. Dia seorang penjina. Dia seorang pendusta. Alkitab tulis dengan jelas. Elia, seorang nabi yang berdoa api turun dari langit. Alkitab tulis kelemahan dia. Dia takut ketika diancam oleh wanita. Yang saya mau katakan,
Kalau Anda beli di toko buku, buku autobiografi, kehebatan Presiden Soeharto, kehebatan Presiden SBY, kehebatan dari tokoh-tokoh hebat yang pernah hidup di dunia, Anda boleh cek. Tidak pernah di sana si penulis menaruh kelemahan dan kebiasaan buruk mereka. Mana pernah ditulis di sana bahwa Presiden Soekarno kalau pergi ke Tampak Siring di Bali, maka dia akan melihat begitu banyak wanita mandi di tempat tertentu, lalu dia tinggal pilih yang mana yang dia mau tidur. Mana pernah ditulis. Selalu yang jelek itu ditutup-tutup. Bahkan kalau ada orang meninggal, hanya yang baik yang disampaikan. Memang harus begitu ya. Hal yang baik. Tetapi Alkitab adalah buku yang sangat luar biasa. Pertanyaannya adalah, kenapa Alkitab harus menjelaskannya? Bukankah itu juga yang membuat Alkitab itu sepertinya diragukan? Mari kita baca kutipan ini. Alkitab menjelaskan isi faktual dari hati manusia. Meskipun seseorang dicintai dan digunakan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda ajaib, tetapi dengan jelas menyatakan di mana titik-titik lemah, bagaimana ketakutan, kesulitan, keraguan, keberanian, harapan, pengorbanan, dan kasih hamba Allah dijelaskan dalam Alkitab. Kenapa? Kenapa harus ditulis? Ini jawaban. Sebab segala sesuatu yang ditulis dulu telah dituliskan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Anda lihat, semua kelemahan itu Allah izinkan ada di Alkitab. Allah tidak mau menutup-nutupi. Supaya kita yang hidup di zaman sekarang belajar untuk tidak jatuh dalam dosa yang sama. Kalau Anda baca Alkitab, ada seorang hamba Tuhan yang akhirnya melenceng dari pekerjaan gara-gara uang, jangan jadi sama dengan orang yang seperti itu. Kalau Anda baca Alkitab melihat seorang raja yang hebat jatuh gara-gara salah menggunakan waktu senggangnya sampai dia ngintip orang mandi. Ya jangan salah gunakan waktu senggang kita. Ya jangan punya will, jangan punya pil. Itu semua ditaruh supaya kita belajar. Saudara-saudara, ini yang sangat bagus untuk Anda renungkan. Itu sebabnya Alkitab sering disebut sebagai buku dengan banyak kekurangan. Terlepas dari kecurigaan dan kebencian penuduh. Alkitab menunjukkan kekuatannya karena telah mengubah perilaku begitu banyak orang yang membacanya. Menyebabkan begitu banyak orang menuju keselamatan dan mengekspos kesalahan mereka sehingga mereka dapat memperbaiki hidup mereka. Anda lihat kalau Anda suka baca Alkitab, Anda orang yang suka baca Alkitab rutin ya, setiap pagi, setiap malam, Anda baca Alkitab ya. Bukan Anda taruh Alkitab di bawah bantal supaya mimpinya nggak mimpi buruk ya. Atau Anda taruh di kantong Alkitab itu supaya nggak ada orang mau jahatin Anda di jalan. Bukan. Itu tidak ada manfaat. Itu Alkitab dibuat jadi jimat. Nggak ada gunanya Alkitab. Tapi kalau Anda membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, Alkitab itu seringkali menampar kita karena banyak menegur kita untuk merubah kelakuan kita. Anda lihat kutipan yang kedua. Alkitab telah dituduh palsu jutaan kali. Jadi kalau ada orang menuduh Anda, Alkitabku palsu, nggak usah Anda nangis, nggak usah kita marah, nggak usah kita berdebat, nggak ada gunanya kita berdebat. Perhatikan kutipan ini. Alkitab telah dituduh palsu jutaan kali karena banyak tulisannya tidak valid. Kata mereka, meskipun demikian, pengikut Yesus menerimanya. Bukan karena pendapat profesor atau penulis besar mengatakan Alkitab tidak valid. Buka di YouTube, Anda akan lihat begitu banyak orang meragukan Alkitab. Kita tidak perlu meragukan Alkitab karena kata-kata mereka. Kalimat berikutnya,
semua umat Allah menerima Alkitab dengan iman dalam membimbing Roh Kudus. Kalau Alkitab bilang sama Anda, jangan makan makanan haram, babi, anjing, ya, udang. Apakah Anda menunggu para ahli meneliti dulu kenapa nggak boleh makan babi? Oh, karena gini. Baru Anda percaya? Tidak. Anda percaya bahwa Allah tulis itu haram karena iman. Betul tidak? Anda tidak perlu menjadi percaya tetap kitab Kejadian 1 dan 2. Karena para ahli meneliti dulu. Oh benar, ternyata tuh begini. Baru Anda percaya. Tidak. Anda cukup baca buku Kejadian 1 dan 2. Dan Anda menerimanya dengan iman. Nah, kenapa pertanyaan Anda bisa menerima dengan iman? Karena Roh Kudus yang bekerja di hati Anda. Jadi kalau ada orang membaca Alkitab hanya untuk cari-cari yang salah, itu bukan Roh Kudus. Itu roh palsu yang bekerja. Inilah keunikan dan kekhasan isinya. Justru dalam semua kekurangan ada kekuatan yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Rahasianya adalah bahwa para penulis adalah orang berdosa. Roh Kudus membimbing mereka saat mereka menulis. Hanya mereka yang mencari bimbingan Roh Kudus yang akan menemukan pengertian dalam membaca. Hal keempat, Alkitab sempurna karena isinya. Saudaraku, apa isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Isinya satu, Yesus Kristus. Anda harus ingat itu baik-baik. Isinya itu adalah Yesus Kristus. Siapa Yesus? Ada lihat Yohanes berkata, semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu percaya kepada nama Anak Allah. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Anda lihat, Allah tulis Alkitab supaya kita kenal Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah bagian kealahan. Dan Yesus berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Anda lihat, Anda perhatikan kutipan itu mulai dari awal sampai akhir. Alkitab kita terdiri dari hukum, sejarah, puisi, nubuatan, Injil, kisah-kisah, surat-surat, dan wahyu. Dan semua isinya hanya satu fokusnya. Ceritakan Yesus. Kenapa Anda harus baca Alkitab? Kenapa saya senang baca Alkitab? Karena pada waktu Anda membuka dan membaca isinya, Anda sedang menempatkan Yesus di hati Anda. Lihat, Anda tidak pernah lihat Yesus. Kalau Anda hidup 2000 tahun yang lalu, Anda sangat bahagia Anda boleh lihat Yesus. Murid-murid Yesus adalah murid-murid yang paling bahagia. Karena mereka diajar langsung oleh Allah, yaitu Yesus Kristus yang jadi manusia. Tapi saat ini kita tidak bisa lihat. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menghadirkan dia. Pada waktu Anda baca Alkitab, Anda tahu. Anda sedang menempatkan Yesus dalam pikiran Anda. Anda lihat itu? Tidak heran penjahat kelas kakap. Ketika dia baca Alkitab, dia bisa diubah. Ya, Anda bisa lihat seorang pembunuh seperti Rasul Paulus. Dia baca Alkitab untuk yang salah. Tapi ketika Roh Kudus datang kepada dia berubah. Semua isi Alkitab adalah tentang Yesus. Dan Anda tahu, semua pertanyaan yang saya tulis di layar, siapa aku? Mengapa aku di dunia ini?
Dari mana aku berasal? Apa tujuan hidupku? Apa arti hidupku? Kemana aku akan pergi kalau aku sudah mati? Ada sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang terkasih beristirahat saat ini. Lebih dulu dari kita. Pertanyaannya, kemana mereka? Semua pertanyaan ini tidak akan Anda temukan di buku matematika, di buku ekonomi, di buku apapun di sekolah. Ya, semua Anda hanya bisa dapat di sini, di Alkitab. Bahwa Anda sesungguhnya adalah anak Allah. Anda ada di dunia ini hanya untuk 80 tahun lamanya. Tetapi kehidupan 80 tahun itu yang Anda lakukan bersama selama selalu tiap hari dengan Allah akan menentukan Anda ada di surga atau Anda ada di tempat yang lain. Hanya Alkitab, hanya isi Alkitab yang dapat menjawabnya. Anda lihat tulisan Ellen White, Anda renungkan tulisan ini. Ketika seseorang membaca Alkitab, mereka akan dibentengi melawan godaan iblis. Lihat, mereka yang paling mengasihi firman Allah adalah orang-orang yang paling banyak membacanya. Kalau Anda bilang, Jesus, I love you so much, tapi nggak pernah baca Alkitab, bohong itu. Ya, nggak ada umat Tuhan yang sayang Yesus, tetapi tidak baca Alkitab. Ya, Anda menjadi orang yang mengasihi firman Allah, berarti Anda adalah orang yang membaca Alkitab. Dengan membaca dan mencari referensi tulisan suci, Anda akan melihat rantai kebenaran dan akan melihat keindahan baru dalam firman Tuhan. Ya, setiap kali saya baca buku Alkitab, walaupun sudah 10 kali saya baca, saya dapat sesuatu yang baru. Itu bedanya, saudara. Bedanya Alkitab dengan buku pengetahuan. Buku pengetahuan itu sekali baca kita mengerti, sudah. Saya di Ayas dituntut sehari bisa 100 halaman, bisa 200 halaman membaca. Awalnya sulit, lama-lama udah jadi terbiasa. Tapi selesai baca ya sudah, saya sudah tahu. Tapi Alkitab, kalau Anda baca, Anda selalu dapat yang baru, selalu dapat yang baru, selalu ditegur yang baru. Lihat, Anda akan lebih baik ketika Anda baca Alkitab, Anda akan lebih baik dibentengi terhadap godaan setan. Lihat itu. Kenapa saya selalu katakan anak saya harus baca Alkitab? Harus baca. Karena itu membentengi kita terhadap godaan setan. Hai anak-anak muda yang dengar khotbah. Tidak 24 jam orang tua bisa mengawasi. Tetapi ketika orang tua mengajarimu untuk selalu baca Alkitab, dia selalu tuntun kita untuk renungan pagi, renungan petang. Dan Anda luangkan waktu baca Alkitab. Ketika Anda berada di dunia yang nyata, yang real, yang penuh dengan masalah. Lalu begitu banyak orang menggoda Anda untuk ikut cara-cara dunia. Maka mereka yang suka baca Alkitab akan segera diingatkan. Jangan, itu tidak sesuai. Itu salah. Itu tidak benar. Lihat itu. Itulah fungsi Alkitab. Kita cenderung untuk berbicara atau bertindak salah. Beberapa kata-kata dalam firman Allah akan datang. Lihat itu. Saat kita mau coba bikin salah, beberapa kata-kata firman Allah yang kita sebut muncul tiba-tiba. Itu nggak boleh. Nggak boleh nyontek kalau di kelas. Nggak boleh kita mencuri. Kalau pinjam uang harus kembali. Harus tahu. Jangan lebih galak kita dari orang yang kita pinjemin. Banyak kan begitu. Karena dia nggak baca Alkitab sebenarnya. Lihat. Anda lihat baik-baik. Tidak wajar bagi hati untuk mengasihi Alkitab. Tetapi ketika diperbaharui oleh kasih karunia, maka pikiran akan bersuka dengan kebenaran dan janji-janji yang kaya yang terkandung dalam firman Allah. Joshua berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu. Lihat saudara, renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Dengan membaca Alkitab, kita akan bertindak hati-hati.
sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lihat saudara, Anda perhatikan baik-baik, bacalah Alkitab siang dan malam. Kalau Anda punya waktu luang, para ibu, engkau yang tahu kapan waktu luang. Jangan waktu luang hanya habis nonton drakor, nonton sinetron, nonton azab Allah. Ya habislah waktu. Atau buka YouTube, hanya lihat-lihat yang enggak benar. Ambil waktu, berdoa pribadi, dan baca Alkitab pribadi. Walaupun itu satu pasal saja, namun engkau baca dimulai dengan doa, merenungkannya, dan meminta Roh Kudus masuk dalam pikiran untuk membukanya. Anda tahu, itu akan mampu menjadi benteng, membuat kita berhasil, dan membuat kita beruntung. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang di jalan. Saudara tahu, saya sudah pernah bersaksi mungkin di TPI. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan wisuda. Itu masih terlalu jauh. Saya masih bergulat dengan kekurangan saya. Ada dalam bahasa Inggris, ada dalam membacanya, saya masih bergulat setiap hari. Yang saya selalu lakukan, tiap hari saya berdoa, saya baca Alkitab. Karena bagi saya, itulah kekuatan saya. Anda tahu, setiap kali saya tulis paper, setiap kali saya buat presentasi, lalu saya stuck. Saat saya bikin khotbah, saya stuck. Aduh, apa yang saya harus lanjutkan? Anda tahu ketika saya berdoa, dan ketika saya membaca lagi Alkitab, Anda tahu, dengan mudahnya Roh Kudus membuka pikiran saya untuk mengerti dengan jelas. Apa maksudnya? Inilah maksud dari tulisan Raja Daud. Pada waktu Anda bingung melakukan sesuatu, pada waktu Anda mau mengambil keputusan untuk satu keputusan penting, mereka yang suka baca Alkitab, maka mereka akan dituntun dengan terang, seterang benderang yang Tuhan akan berikan untuk langkah yang mereka harus ambil. Anda lihat, bahkan apa yang terjadi besok hari pun, lusa, bahkan hari-hari yang akan datang, Alkitab begitu jelas mengungkapkan. Bacalah Alkitab Anda, kata Nyonya White, dengan penuh perhatian. Lihat, jangan baca hanya untuk sekedar bikin habis, menargetkan centang di bacaan Alkitab yang gereja kita suka kasih itu apa ya? Saya lupa. Ada target harus baca 3 pasal setiap hari. Baca sekedar hanya habisin saja. Hanya sekedar mau centang. Follow the Bible. Bukan itu tujuan. Walaupun hanya satu pasal. Walaupun hanya satu perikop. Namun Anda penuh perhatian. Penuh doa. Dibimbing oleh tuntunan Roh Kudus. Dibimbing untuk buka ayat-ayat yang lain di dalam. Maka Anda akan mengerti. Dan lihat kutipan itu terakhir. Itulah keselamatan Anda. Bagian terakhir. Alkitab sempurna karena menyatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Anda lihat baik-baik. Anda perhatikan. Pendeta Gary. Bukunya Nyonya Mama Loren juga ada. Ngapain capek-capek baca Alkitab. Bukunya Ki Gendeng Pamungkas. Bukunya siapa lagi yang banyak. Itu juga ada, itu juga bisa memprediksi masa depan. Baik, saudara perhatikan baik-baik. Alkitab tidak hanya mampu menjelaskan tentang apa yang terjadi di awal alam semesta, tapi Alkitab juga mampu menggambarkan apa yang terjadi di masa depan secara akurat. Saya katakan kepada Anda, secara akurat. Sangat jelas bagi mereka pelajar nubuatan. Jika mereka sungguh-sungguh, mereka akan dituntun. Langkah demi langkah. Walaupun Allah tidak kasih tahu tanggal kedatangan. Tapi Allah memberikan langkah
demi langkah. Saudara, peramal dunia dapat memprediksi apa yang terjadi di masa depan, tapi hanya sekitar 75% prediksi mereka itu yang benar. Itu yang paling tertinggi. Namun Alkitab dapat menjelaskan rincian masa depan dengan akurasi 100%. Kok bisa, pendeta? Dari mana? Ya kan Allah. Idenya kan Allah. Apakah Anda tidak percaya kalau Allah itu tahu sampai ribuan tahun ke depan apa yang terjadi? Allah tahu semua. Bahkan Allah bilang 150 tahun sebelum Kores lahir. Aku tuh sudah tahu, aku sudah sebut nama Kores. Jadi, Brother Ludi, sebelum Anda lahir, Allah itu sudah sebut nama. Bahkan apa yang terjadi di depan, Allah tahu. Itu sebabnya Alkitab mampu mengungkapkan dengan jelas masa depan dengan akurasi 100%. Amos berkata, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Lihat itu. Tidak pernah sesuatu yang terjadi di dunia ini di kemudian hari Allah tidak kasih tahu lebih dulu. Saya kasih contoh. Sebelum air bah terjadi, 120 tahun Allah ingatkan. Lihat, sebelum Sodom dan Gomora dihancurkan, Allah kirim dulu malaikat. Sebelum peristiwa-peristiwa besar terjadi, bahkan di zaman sekarang, kita sedang menghadapi krisis-krisis besar. Allah sudah tuliskan itu lebih dulu di Alkitab. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa banyak orang hidup dalam ketakutan saat pandemi? Kenapa banyak orang seperti kebingungan saat ini? Karena mereka bukan pelajar sungguh-sungguh. Pelajar Alkitab yang sungguh-sungguh. Kalau Allah belajar Alkitab, Anda tidak akan pernah khawatir tentang apa yang akan terjadi. Karena semua berada dalam penglihatan Allah dengan jelas. Kalau Allah lihat dengan jelas, bahkan Allah tahu siapa yang akan jadi jodohmu di kemudian hari. Lalu kenapa nggak datang sama dia dan diskusi dengan dia secara pribadi agar dia tunjukkan apa langkah yang harus Anda lakukan. Anda perhatikan, ya, Hessel, seorang teologian, dia mengatakan, Alkitab berisi banyak prediksi. Jumlah materi prediksi dikatakan terdiri dari, lihat ini, 8.352 ayat di dalam Alkitab. Dari total seluruh Alkitab 31.000, 8.000 lebih itu adalah nubuatan, prediksi. 27% total seluruh isi Alkitab, 27% adalah nubuatan. Di Perjanjian Lama ada 28,5%, di Perjanjian Baru ada 21,5%. Tapi kenapa ditulis kok lebih besar di Perjanjian Lama? 28,5% dari jumlah seluruh ayat hanya di Perjanjian Lama. Kalau 31.000 ini kan gabungan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya. Nah, Anda perhatikan ada 8.352. Di 27% isi Alkitab itu nubuatan. Alkitab tulis semua di sana. Bahkan Alkitab tidak hanya menulis tentang kedatangan Yesus kedua kali. Sampai kedatangan Yesus ketiga kali pun Alkitab sudah tulis. Kesimpulannya, Alkitab sempurna karena Tuhan adalah pemberi ide. Alkitab sempurna karena manusia berdosa dipakai Tuhan untuk menuliskannya. Namun mereka dituntun oleh tuntunan Roh Kudus. Alkitab sempurna karena isinya jujur dalam mengupas kelemahan-kelemahan, kelebihan, dan seluruh harapan dari para umat-umat yang ada di dalamnya. Alkitab sempurna karena isinya. Siapa isi? Yesus Kristus. Dan yang terakhir, Alkitab sempurna karena mampu mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan
dengan akurasi 100%. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa ini di dalam nama Yesus Kristus. Saya akan kirim ini ke Pendeta. Pendeta suaranya ke mute. Kirim. Oke. Oke. Saya akan kirim ini nanti ke chat box. Oke. Amin. Terima kasih atas firman yang sudah dibawakan oleh Pendeta Zakaria, firman yang tentunya sangat menguatkan kita semua ya. Saya sempat mencatat beberapa poin bagaimana Allah itu sangat sempurna ya. Dia menuntun kita untuk mempelajari firman-Nya melalui Alkitab. Alkitab yang berisi akan firman-firman melalui ilham yang diberikan Allah melalui penulis-penulis yang sudah dipilih oleh Allah. Firman-Nya yang begitu dahsyat yang berisi banyak hal itu dapat menuntun kita menjadi pelajaran bagi kita di kehidupan kita sehari-hari dan menuntun kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, dan bagaimana firman Tuhan di dalam Alkitab ini menuntun kita kepada kesempurnaan dan keselamatan. Kira-kira seperti itu. Baik, saat ini kita akan buka sesi tanya-jawab. Sebentar saja, kira-kira mungkin 2 atau 3 pertanyaan atau kurang lebih 10 menit sebelum kita masuk kepada inti acara, yaitu permintaan doa. Izinkan kami menyampaikan dengan kerendahan hati bagi mau yang bertanya atau mereka juga yang mau menambahkan, mohon langsung kepada pokok pertanyaan sesuai tema yang telah kita pelajari malam ini. Baik, mungkin saya akan mulai dengan pertanyaan pertama ya dari Ibu Miranda. Oh, maaf. Ibu Mia ya. Saya akan bacakan. Pendeta, saya pernah ditanya oleh seorang teman dari denominasi lain tentang Ellen G. White. Mengapa Advent mengimani Ellen G. White padahal tidak ada di Alkitab? Saya jawab, Ellen G. White itu nabi juga. Saya malah ditertawakan. Dia bilang Advent aneh. Pertanyaan saya, bagaimanakah saya menjawab bila nanti ada pertanyaan seperti itu lagi dengan baik dan dimengerti oleh mereka? Terima kasih, Pendeta. Mungkin bisa langsung dijawab. Baik, saya jawab. Memperkenalkan tulisan-tulisan Ellen White kepada orang yang tidak seiman itu tidak dianjurkan. Tulisan Ellen White hanya boleh kita gunakan di sesama kita orang Advent. Kecuali orang itu percaya bahwa dia adalah dia dituntun oleh Roh Kudus. Namun pertanyaan tadi sangat bagus. Kalau ada orang tanya bagaimana? Ellen White tidak pernah menyebutkan dirinya nabi, tetapi gereja Advent mencoba untuk memberikan 4 ujian kenabian kepadanya. Ada 4 ujian nabi, dan bukan hanya 4, ada juga yang lain ya. Yang pertama, dia harus percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dan semua ajarannya dari sana. Ellen White semua pelajarannya dari sana. Anda bisa lihat 28, Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu 8-8-nya isinya tentang Alkitab. Dia lolos. Yang kedua, dia harus percaya Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Karena itu dalam Alkitab katakan kalau ada orang yang tidak percaya Yesus adalah Allah yang jadi manusia, dia itu antikris. Jangan percaya.
Ellen White menulis buku Kerinduan Segala Zaman tentang Yesus. Yang ketiga, dia kalau memprediksi sesuatu, maka prediksinya terjadi. Anda tahu, ada 2000 nubuatan yang Ellen White dapatkan dari Tuhan. 2000. Bayangkan 2000 nubuatan. Dan nubuatan-nubuatan Ellen White, karena kita percaya dia diberikan revelation and inspiration, selalu dia punya nubuatan terjadi. Walaupun kita tidak taruh buku-bukunya, tulisannya setara dengan Alkitab. Namun kita percaya bahwa dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Ujian yang keempat, seorang nabi akan dapat diakui sebagai nabi ketika hidupnya sesuai perkataan dan perbuatannya. Anda tahu Ellen White, dia punya tulisan-tulisan, dia punya karya, itu sangat simpel, dapat dipraktikkan dan dia melakukan. Dari buah-buahnya kita mengenal nabi itu. Dan dia telah membuat begitu banyak kemajuan di gereja Maseten hari ke-7. Nah, Ellen White juga salah satu ujian yang lain. Waktu terima khayal harus sesuai dengan nabi-nabi di Alkitab. Tidak bernafas. Walaupun paru-parunya tetap aktif tapi tidak bernafas. Ellen White mengalami fisik yang sama seperti Nabi Daniel, seperti nabi-nabi yang lain saat menerima khayal. Namun hal yang paling penting adalah, saya mau katakan kepada Ellen White, kita percaya adalah seorang hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan sebagai nabi untuk the remnant. Anda tahu siapa the remnant? Gereja Maseten hari ke-7 adalah gereja yang disebut dengan the remnant. Jika dulu Allah pilih Israel untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Jika dulu Allah pilih 12 murid Yesus menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Nubuatan Daniel dan Wahyu mengatakan, di akhir zaman, setan membenci umat-umatnya yang memiliki kesaksian Yesus dan yang menuruti firman Tuhan. Dan gereja Advent muncul setelah 2300 petang dan pagi sesuai dengan nubuatan yang ditulis di kitab Daniel dan Wahyu. Dan saya bukan bicara ini sebagai satu kesombongan. Gereja kita muncul sesuai dengan nubuatan. Dan gereja kita membawa pekabaran 3 malaikat yang harus disebarkan. Nah, Ellen White dipakai Tuhan untuk menjadi penuntun kepada the remnant. Itu sebabnya kenapa saya katakan Anda tidak bisa menyuruh orang yang bukan Advent mempercayai tulisan Ellen White. Karena mereka tidak percaya Ellen White. Bahkan jangankan orang di luar Advent. Ada banyak anggota Advent saja yang tidak percaya Ellen White. Padahal, saudara, kalau mereka baca, itu sebenarnya ada beberapa alasan. Tetapi salah satu alasan paling terbesar yang saya amati adalah banyak dari mereka tidak pernah membaca tulisan Ellen White, tetapi komplain lebih dulu. Nah, ini yang jadi masalah. Seolah-olah mereka sudah baca isinya. Saya sangat percaya setiap orang yang membaca tulisan Ellen White, membacanya dengan sungguh-sungguh, mereka akan tahu orang ini datang dari Tuhan atau tidak. Saya sangat-sangat percaya. Nah, itu sebabnya jawabannya kepada orang-orang yang bertanya tentang hal itu. Ikuti saja apa yang saya katakan. Namun, jangan pernah merasa malu. Jangan pernah merasa pantas untuk berdebat dan mempertahankan Ellen White sebagai nabi
kalau orang itu tidak percaya. Kita tidak bisa paksakan orang harus percaya. Kita tidak bisa paksakan. Tetapi biarlah kita doakan. Kita berikan buku Ellen White. Dan dia boleh baca. Dan hanya Roh Kudus yang mampu membuat dia untuk mengerti hal itu. Itulah jawaban dari saya. Mohon maaf terlalu panjang. Dan mungkin tidak menjawab secara lengkap. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta. Semoga sudah cukup menjawab ya, Sis Mia. Iya, terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Kami persilakan, atau mungkin mau menambahkan? Kami persilakan. Masih Boleh? ada waktu beberapa menit. Ya, boleh bertanya? Oh, silakan dengan Ibu, maaf. Di Walean. Ibu Walean, silakan Ibu. Di Walean. Selamat malam Pendeta Gary. Saya selalu aneh, saya nggak dapat dari mana-mana, asal saya buka malam mau ikut Zoom, ada Pendeta Takari, jadi saya langsung berpindah pikiran, saya langsung cari Pendeta Gary Takari. Dan saya SMS ke teman-teman saya yang dekat, ikut ada Pendeta Gary malam ini. Pertanyaan saya cuma yang mengganggu saya selama ini, begitu banyak dari kaum awam sekarang bicara tentang Ellen G. White terus, sampai detail. Malah sudah sangat menakut-nakutin. Iya, itu ada tulisan Sister White. Jadi sudah lebih di lebih atas buat saya daripada Alkitab sendiri. Dan mereka semua sekarang copy luar biasa. Bahkan penafsirannya sudah lebih dari tulisan Ellen G. White sendiri. Jadi kebablasan orang Jakarta bilang. Jadi bagaimana itu Pak Pendeta? Jadi kita tiap hari cuma beradu doktrin tentang Ellen G. White punya tulisan yang disamakan dengan Alkitab. Jadi sekarang beberapa kaum awam yang sudah menamakan evangelis itu terus mereka mau kasih lihat bahwa mereka tuh sangat paham dan sangat akurat untuk mengetahui tentang tulisan Ellen G. White. Tetapi malah Alkitab sudah jarang untuk disebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Oma, pertanyaannya bagus sekali. Saya mau jawab. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Ellen White sendiri berkata, Ellen White sendiri ini saudara-saudara, bukan hanya satu kali, berulang-ulang kali bilang, baca Alkitab. Baca terus Alkitab. Saya anjurkan engkau baca Alkitab. Itulah terang yang lebih besar. Terangku itu, tulisanku itu hanya terang kecil. Ada beberapa hal yang Anda harus ingat bahwa gereja kita tidak, saya ulangi ini yang ketiga kali. Gereja kita tidak menganggap Alkitab dan tulisan Ellen White itu setara. Tidak. Alkitab yang paling tertinggi, itu sebabnya kenapa doktrin kita hanya mengambil dari Alkitab, tidak mengambil tulisan Ellen White. Karena Alkitab ini cukup untuk kita pelajari. Tulisan Ellen White adalah tuntunan kepada kita untuk membantu kita, bukan menggantikan Alkitab. Tetapi tulisan Ellen White memberikan banyak nasihat untuk kita yang hidup di akhir zaman. Tulisan Ellen White. Jangan sampai saudara lupa baca Alkitab. Baca tulisan Ellen White itu bagus, tapi jangan lupa baca Alkitab. Nah, jadi yang saya mau ingatkan, Alkitablah bacaan yang paling penting yang kita harus baca. Tulisan Ellen White itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan ada untuk membantu kita dalam masa-masa akhir ini. Tetapi kita juga tidak bisa katakan bahwa karena tulisan Ellen White ini di bawah Alkitab, lalu kita pikir bahwa tulisan ini tidak perlu dihargai. Karena kita percaya bahwa dia juga diberikan pewahyuan dan penginspirasian seperti yang Tuhan berikan
kepada nabi-nabi dan rasul. Jadi benar Oma, bacalah Alkitab Anda. Minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus akan mampu. Nah, saya punya pengalaman hidup. Selalu begini. Saya kalau bikin khotbah, saya tidak mau langsung buka tulisan Ellen White. Saya katakan ini kepada saudara. Saya tidak akan langsung buka tulisan Ellen White. Saya mau baca Alkitab saja. Dan saya coba kupas kata per kata, kalimat per kalimat. Dan saya selalu berdoa, Tuhan bantu saya, Tuhan berikan hikmat. Pada waktu khotbah itu sudah selesai, maka saya mencoba membuka tulisan Ellen White yang berisi tentang cerita yang saya akan khotbah. Nah, saudara tahu, saya tidak pernah menemukan perbedaan di dalam. Kenapa? Karena Ellen White pun mengambilnya dari Alkitab. Kalau Anda mencoba untuk membaca tulisan Alkitab dengan sungguh-sungguh dan dituntun Roh Kudus, Anda tidak akan pernah bertentangan dengan tulisan Ellen White. Percaya. Pasti. Karena mereka diilhamkan oleh ilham yang sama. Namun, bukan berarti kita harus membedakan dan merendahkan satu dengan yang lain. Kita juga tetap harus menghargai tulisan Ellen White. Ada tulisan yang diwahyukan dan diinspirasikan. Namun kita tidak boleh lalai untuk membaca Alkitab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih, Pendeta Gary. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Bu Alean atas pertanyaannya. Masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akhiri sesi sesi tanya jawab malam ini. Kita akan masuk ke dalam inti dari acara malam ini, yaitu permintaan doa. Bagi anggota jemaat atau tamu yang ingin menyampaikan atau ada yang ingin disampaikan untuk ditambahkan dalam list doa kami persilahkan. Apa ada yang ingin ditambahkan? Baiklah, kalau tidak ada, tolong doakan keluarga Satori. Tolong doakan keluarga Satori yang ibunya baru diistirahatkan oleh Tuhan kemarin. Keluarga Satori ya. Satori ya. Ibunya baru dipanggil Tuhan untuk beristirahat. Agar anak-anaknya tetap setia sama Tuhan. Terima kasih. Meninggalnya di Amerika, di LA. Oke. Kemarin. Terima kasih. Satori. Baik. Apa ada lagi? Kami persilahkan. Jane. Ya. Ini aku nggak bisa chat to everyone soalnya. Boleh titip doa untuk kuliahnya Miucia ya. Sudah ada. Kuliah atas nama. Kuliah. Mungkin Brandon bisa tolong di-share, kan sudah ada yang list doanya biar bisa dilihat. Sebelumnya iya. Oke. Nanti yang tambahan tadi dari yang Ibu kedukaan. Alean ya. Ya, boleh oleh Kak Dani ya. Kak Dani tolong ditambahkan. Oke. Tolong tambahin yang keluarga Satori yang berduka tadi belum ada di sini ya. Oke, apa ada lagi yang ingin menambahkan? Boleh dikasih lihat dulu list doanya, Brandon, tolong. Ini sudah ada di tampilan layar list doanya, boleh dilihat, barangkali ada yang ingin menambahkan. Oke, silakan Jen. Oke, baik.
Kalau sudah tidak ada, yang akan membawakan doa oleh Ibu Tita Ruwata dan Pak Dani Mewengkang, kami serahkan. Baik, selamat malam jemaat dan tamu yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau, Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami, sehingga kami sudah diberikan kesempatan untuk beribadah di malam hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan melalui Pendeta Gary Takaria. Terima kasih ya Tuhan atas persekutuan yang Tuhan izinkan terjadi hari ini. Bapa, pada malam hari ini secara khusus kami mau mendoakan Pendeta Gary Takaria beserta dengan keluarga di dalam pelayanan mereka, pelayanan bagi keluarga, jemaat, dan juga masyarakat. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam pelayanannya Engkau selalu pimpin dan bimbing, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengutus dia sebagai utusan-Mu untuk menyampaikan firman-Mu yang begitu indah. Sehingga kami boleh mengerti dan memahami. Dan kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh bagikan bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami juga mau berdoa bagi kesehatan Pendeta Gary Takaria beserta dengan keluarga. Kiranya Engkau juga boleh urapi, kiranya Engkau juga boleh lindungi selalu, terutama di dalam kondisi saat pandemi saat ini. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam proses penyembuhan atau pemulihan, yaitu Oma Vice Kandau. Biarlah Tuhan berikan selalu kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita di dalam masa tuanya saat ini. Biarlah Engkau selalu lindungi dia. Engkau boleh pelihara dia selalu. Kami juga mau berdoa secara khusus bagi saudari kami Ingrid Besau dalam pemulihan kesehatan dia saat ini. Ibu Tina Gerung di dalam proses fisioterapi dan juga pemulihan, kiranya Engkau boleh sertai dia. Juga bagi saudari Veronia di dalam proses pemulihan kesehatannya. Kiranya Engkau boleh jamah tubuh mereka masing-masing saat ini ya Bapa, karena Engkau adalah penguasa yang sanggup dapat menyembuhkan dan memberikan kesehatan dan pemulihan bagi tubuh mereka. Kami juga mau berdoa secara khusus bagi perjalanan dari Ibu Jenny Tarigan dan juga Saudara Kristo Tambingon menuju ke USA. Biarlah Tuhan boleh sertai perjalanan mereka mulai dari Jakarta hingga mereka tiba di sana dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Tuhan sertai mereka, terkhususnya bagi Kristo, di dalam tujuannya dia untuk bertemu dengan keluarga dia yang sudah lama dia tidak jumpai, dan biarlah Engkau boleh sertai mereka, dan biarlah kuasa Roh Kudus ada hadir bersama dengan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus bagi Om Gilbert Sumendap, yang akan ikut berpartisipasi di dalam Pekan Olahraga Nasional di Irian. Biarlah Engkau boleh menyertai dan melindungi dia dalam perjalanannya menuju ke Irian, dan menyertai dia dalam proses kegiatannya selama di sana, dan kiranya Engkau juga boleh kembalikan dia untuk tiba di rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Biarlah juga ya Tuhan dalam kegiatan Om Gilbert di sana, dia boleh juga menjadi berkat dan saksi bagi orang-orang di sekitarnya. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus bagi adik kami Miyuci Apaat, yang saat ini sedang dalam proses memilih sekolah universitas. Berikan dia hikmat dan kebijaksanaan. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau ikut campur selalu di dalam setiap pemilihan proses, dalam setiap proses pemilihan ini. Sehingga ya Tuhan, apa yang dia pilih itu adalah kehendak-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, melalui sekolah ini, dia juga boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya Engkau ada selalu menyertai kehidupan kami. Kami percaya Engkau hadir bersama kami pada malam hari ini. Dan kami percaya Engkau mendengarkan dan sudah mempersiapkan jawaban dari doa-doa kami. Dan doa ini akan dilanjutkan oleh Bapak Dani. Tuhan Yesus, untuk melanjutkan doa dari Ibu Tita, kami datang kepadamu. Kami memohon, biarlah kiranya Roh Suci dari surga bersama-sama dengan kami, Tuhan. Ada beberapa permintaan doa khusus yang kami akan
panjatkan kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mau mendengar dan menjawab doa-doa kami. Yaitu, biarlah Tuhan Engkau memberkati segala program-program dari Jemaat TTPI yang sudah sedang dijalankan, yaitu Bible Study, BWA, Pemuda Advent, Prayer Ministry atau Pretty, doa subuh, dan rencana pembukaan sekolah sahabat cabang. Biarlah semua program ini bisa berjalan dengan baik, Tuhan. Dan tuntun Tuhan, biarlah itu dapat membawa kami umat-umat-Mu Tuhan untuk lebih hari lebih dekat kepadamu Tuhan. Biarlah rencana pembukaan sekolah sahabat cabang itu bisa diputuskan dengan secepatnya oleh jemaat Tuhan, sehingga itu bisa terlaksana. Kami mau berdoa juga untuk program acara Hari Sabat pada tanggal 2 Oktober nanti Tuhan. Kami menyerahkan itu ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Pendeta Kalengkongan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi dia dengan Roh Kudus dari surga, supaya dia dapat mendapatkan inspirasi dalam menyusun khotbahnya Tuhan untuk kami dengarkan pada sabat yang akan datang. Kami mau berdoa juga khususnya untuk Pendeta Kalengkongan sebagai pendeta jemaat kami Tuhan. Kami memohon biarlah Tuhan memberkati dia. Tuhan berikan dia kekuatan, Tuhan berikan dia kesehatan, Tuhan berikan dia kesabaran Tuhan di dalam membimbing kami jemaat-Mu Tuhan. Berikan dia keberanian hati dalam menjalankan program-program yang sudah dia susun Tuhan. Dan dia berikan dia kerendahan hati di dalam membimbing kami Tuhan. Mempersiapkan kami umat-umat-Mu jemaat TTPI Tuhan. Untuk masuk dalam kerajaan yang Engkau sudah siapkan Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pendeta-pendeta yang ada di jemaat kami, yaitu Pendeta Roni, Pendeta Michael Palar, Roni Wenas, dan Pendeta James Situmorang Tuhan. Kami menyerahkan pendeta-pendeta ini ke dalam tangan-Mu dalam pelayanan mereka masing-masing Tuhan. Dalam tugas yang dipercayakan Engkau kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil dan sukses Tuhan. Di dalam segala pelayanan-pelayanan yang mereka jalankan Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami memohon, biarlah kiranya Engkau menuntun pimpinan negara ini Tuhan. Bapak Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan. Berikan mereka kebijaksanaan Tuhan. Supaya mereka dapat membuat kebijakan-kebijakan. Program-program yang dapat membantu agar pandemik ini bisa berakhir Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan akan KLB, konferensi luar biasa dari Konferensi DKI dan sekitarnya Tuhan. Tuhan biarlah Engkau menuntun acara KLB ini. Tuhan memberkati setiap peserta yang sudah diutus di dalam acara ini Tuhan. Berikanlah kepada mereka roh takut akan Tuhan
Berikan kepada mereka, ajak mereka untuk mempersiapkan diri mereka berpuasa Tuhan, agar setiap keputusan atau hal-hal yang akan diambil Tuhan, pemilihan nanti, dapat memilih orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam conference DKI ini Tuhan, sehingga membawa kemajuan bagi seluruh anggota jemaat dan pelayanan-pelayanan yang akan diberikan. Kami berdoa juga untuk keluarga Satori yang baru kehilangan orang tua mereka, ibu mereka, Tante Leni. Tuhan, kami menyerahkan keluarga besar Satori ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau kuatkan mereka. Engkau berikan ketabahan. Engkau berikan penghiburan. Dan biarlah Engkau berikan pengharapan bagi mereka. Bahwa satu saat nanti, pada saat Engkau datang pada kali yang kedua, mereka akan bertemu dengan orang yang mereka cintai. Inilah doa kami, Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sempurnakan doa kami ini, Tuhan, dengan doa yang Engkau sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Tuhan. Dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Dengar ya Tuhan, dengar ya Tuhan, akan doa kami, dan beri damai-Mu. Amin. Terima kasih atas doa-doa yang sudah dilayangkan. Semoga Tuhan mendengar doa kita semua. Untuk menutup kebaktian kita malam ini, marilah kita memuji Tuhan dari lagu Sion edisi lengkap nomor 508 dengan judul Tuhan beri kami setia selalu, dan akan ditutup dengan doa oleh Pendeta Gary Takaria. Kami persilakan host untuk lagu penutup. Tuhan beri kami setia selalu, hingga memandang mulia-Mu, tinggal dalam-Mu, percaya teguh
Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur, berterima kasih banyak. Kami boleh mengakhiri ibadah kami dengan baik karena Tuhan hadir mengurapi dan menuntun kami. Terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang Engkau telah berikan kepada kami, menuntun kami kepada keselamatan. Tolong kami agar kami suka membuka dan membacanya, merenungkannya, dan mempraktekannya dalam hidup kami. Ya Yesus, hadirlah saat kami membacanya, sehingga kami memiliki hubungan yang erat dengan Engkau, dan kami akan hidup memiliki tabiat seperti Engkau. Malam ini izinkan hamba-Mu mengangkatkan tangan, dan tangan yang tidak kelihatan, yaitu tangan-Mu ya Tuhan, kiranya ada di atas kepala dari seluruh anak-anak-Mu yang hadir pada malam ini. Saudaraku, jika engkau telah mendengar pekabaran firman Tuhan dan engkau melakukannya, Tuhan berjanji, Ia akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Berkat-berkat ini akan datang dan akan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di jalan, diberkatilah engkau di tempat engkau bekerja. Tuhan memberkati keturunanmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati dapurmu, tempat makananmu, hasil kebunmu, hasil ternakmu, dan segala usaha tanganmu. Ia akan buka tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu, sehingga engkau berkecukupan, dan engkau akan memberikan pinjaman kepada banyak orang, dan engkau sendiri tidak meminjam apa-apa. Ia akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak turun. Ia akan menjagamu seperti biji matanya. Ia berdiri di depanmu, berdiri di sampingmu, berdiri di belakangmu, dan matanya selalu mengawasi engkau. Tidak ada satu orang pun yang berani menjatuhkan engkau, karena engkau berdiri bersama dengan Dia. Ia tidak akan pernah memberikan kepadamu penyakit seperti yang Ia pernah berikan kepada bangsa Mesir. Jika hari ini engkau sakit, Dialah yang akan menjadi penyembuhmu. Oleh bilur-bilurnya, engkau akan dipulihkan. Semua berkat itu akan menjadi bagianmu jika engkau takut akan Tuhan, menuruti segala perintah, dan tidak menyimpang dari segala ketetapan yang diberikannya kepada. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai seluruh umat-umat Tuhan di Jemaat TTP dan seluruh tamu-tamu yang hadir, mulai sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin.